Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dan juga ibu dosen. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Natalia Borupurba, Okinawa Panjaitan, Siti Mualamah, dan Veronica Lumban Gaol pada pagi hari ini akan mempresentasikan tentang pandangan umum dalam pemerolehan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mu'alama, NPM 2019-215035 dari kelompok 8. Saya akan membawakan materi mengenai pemerolehan bahasa jika ditinjau dari segi bentuk. Pemerolehan bahasa jika ditinjau dari segi bentuk dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pemerolehan bahasa pertama, yang kedua, pemerolehan bahasa kedua, dan yang ketiga adalah pemerolehan bahasa ulang. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa pertama atau B1 adalah bahasa pertama yang diperoleh dan dipahami anak dalam kehidupan berkomunikasi di lingkungan pertamanya. Bahasa pertama anak Indonesia yang hidup dan dibesarkan di daerah pedesaan pada umumnya akan mengikuti bahasa ibunya, yaitu bahasa daerah. Untuk di perkotaan, B1 anak tampaknya telah terjadi pergeseran, terutama di kota-kota besar. Anak cenderung dikenalkan bahasa pertamanya bukan bahasa ibu kandung yang mengasuhnya. Mungkin anak memperoleh B1 dari pengasuhnya. Mungkin bahasa bapak kandungnya dan mungkin pula bahasa daerah lain di tempat ia berdomisili, khusus untuk orang tua yang hidup di perantauan. Setidak-tidaknya terdapat 2 teori tentang pemerolehan bahasa. Teori pertama yaitu teori aliran behaviorisme yang menyatakan bahwa perkembangan bahasa anak-anak itu melalui penambahan sedikit demi sedikit. Jadi seolah pemerolehan bahasa itu bersifat linear. Makin hari makin bertambah sampai akhirnya lengkap seperti bahasa orang dewasa. Menurut teori kedua atau aliran rasionalisme menyatakan bahwa perkembangan bahasa anak itu mengikuti suatu pola, mempunyai tata bahasa sendiri-sendiri pula, dan mungkin saja tidak sama dengan tata bahasa orang dewasa atau tata bahasa yang sebenarnya. Pada setiap pola perkembangan bahasa berikutnya, tata bahasa yang tidak benar itu secara berangsur diperbaikinya menuju tata bahasa yang benar. 2. Pemerolehan bahasa kedua atau asing. Pemerolehan bahasa kedua atau asing atau B2 adalah bahasa yang diperoleh setelah bahasa pertama. B2 anak Indonesia pada umumnya adalah bahasa Indonesia dan bahasa asing. Pemerolehan bahasa Indonesia diperoleh anak dalam lingkungan kehidupannya di sekolah. Pemerolehan bahasa asing pada umumnya melalui pendidikan formal maupun informal. Pemerolehan B2 dapat terjadi dengan bermacam-macam dan pada tingkat kebahasaan yang berlainan. Berdasarkan kejadian ini, kita dapat membedakan beberapa tipe pemerolehan B2, yaitu pemerolehan B2 secara terpimpin dan pemerolehan B2 secara alamiah. Pemerolehan B2 secara terpimpin ialah pemerolehan B2 yang diajarkan kepada pelajar dengan menyajikan materi yang sudah diajarkan, baik secara formal maupun informal. Pemerolehan B2 secara alamiah adalah pemerolehan bahasa kedua atau asing yang terjadi dalam komunikasi sehari-hari secara bebas dari pengajaran atau pimpinan guru. Contohnya, seorang imigran dari luar negeri yang menetap di negara Indonesia akan memperoleh B2 bahasa Indonesia dengan cara ia berinteraksi dengan penduduk asli, pergi ke sekolah, bertemu di tempat-tempat umum, dan lain sebagainya.
3. Pemerolehan bahasa ulang. Pemerolehan bahasa ulang yaitu pemerolehan bahasa yang dulu pernah diperoleh kini dipakai kembali karena alasan kebutuhan atau imigrasi. Perkenalkan, nama saya Veronica Lumandal dengan NPM 2019-2150008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa pertama atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasa dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang anak-anak mempelajari bahasa kedua. Setelah dia memperoleh bahasa pertamanya, jadi pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Chomsky menyebutkan ada dua proses yang terjadi ketika dia atau seorang kanak-kanak memperoleh bahasa pertamanya, yaitu proses kompetisi dan proses performasi. Kompetisi adalah proses penguasaan tata bahasa atau disebut juga dengan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semiotik secara tidak disadari. Sedangkan performansi adalah kemampuan anak-anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Tahap-tahap pemerolehan bahasa pertama ada 4. Yang pertama, vokalisasi bunyi. Yang kedua, tahap 1 kata atau holofrastis. Yang ketiga, tahap 2 kata atau frase. Yang keempat, ujaran telegrafis. Proses pengembangan bahasa anak juga ada 4. Yang pertama, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Teori-teori tentang pemerolehan bahasa pertama ada 4. Teori behaviorisme, yang kedua teori nativisme, yang ketiga teori kognitivisme, yang keempat teori interaksionisme. Saya akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa kedua. Di sini menurut Kairer dan Agustina, pemerolehan bahasa kedua adalah rentang bertahap yang dimulai dari menguasai bahasa pertama atau B1 ditambah sedikit mengetahui bahasa kedua B2. Lalu penguasaan B2 meningkat secara bertahap sampai akhirnya penguasaan B2 sampai baiknya dengan B1. Sama baiknya dengan B1. Menurut Khalid Haras, bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh anak setelah memperoleh bahasa pertama. Sedangkan menurut Guntur Tarigan, pemerolehan bahasa kedua diartikan dengan mengajar dan belajar bahasa asing dan atau bahasa kedua lainnya. Kalau menurut Dadewowijojo, pemerolehan bahasa kedua diperoleh melalui proses orang dewasa yang belajar di kelas adalah pembelajaran secara formal dibandingkan dengan bahasa pertama secara alamiah. Sama baiknya dengan B1. Menurut Khalid Haras, bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh anak setelah memperoleh bahasa pertama. Sedangkan menurut Guntur Tarigan, pemerolehan bahasa kedua diartikan dengan mengajar dan belajar bahasa asing dan atau bahasa kedua lainnya. Kalau menurut Dadewowijojo, pemerolehan bahasa kedua diperoleh melalui proses orang dewasa yang belajar di kelas adalah pembelajaran secara formal dibandingkan dengan bahasa pertama secara alamiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang poin keempat, pemerolehan bahasa jika ditinjau dari segi media. A. Pemerolehan bahasa lisan. Ini merupakan kemampuan berkomunikasi dasar bagi seseorang agar dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Salah satu alat komunikasi yang paling penting adalah bahasa. Perkembangan bahasa manusia sudah dimulai sejak dini, dimulai dari menyembunyikan huruf, membaca kata dan kalimat hingga akhirnya dapat berbicara secara utuh. Pembelajaran bahasa diawali dengan adanya proses bahasa lisan atau yang biasa disebut dengan oral language antara anak dan lingkungannya.
seperti yang diungkapkan oleh Mike Cadell et al. Pada tahun 2001. Kemudian ada juga Bradley di tahun 2011 menyatakan bahwa perkembangan bahasa oral atau lisan pada anak merupakan tujuan instruksional utama pada pendidikan preschool atau prasekolah. Perkembangan berbicara atau oral language merupakan landasan bagi perkembangan literasi dasar seperti bercakap menyimak, membaca menulis, merasa menggambarkan, berhitung, memperhitungkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa tulis. Penguasaan menulis pada anak dapat dikategorikan sebagai pemerolehan bahasa karena memiliki 6 karakteristik yang mengarah ke pemerolehan, yaitu munculnya fungsi komunikasi, fokus BTP bukan pada kesempurnaan bentuk semata-mata, pencapaian ditentukan oleh kegiatan yang berpusat pada anak, kekeliruan dalam imitasi dan kreasi dipandang wajar, drill tidak menyumbang banyak pada hasil pemerolehan kalau materi yang dilatih tidak terpahami oleh anak, dan pencapaian terjadi secara alamiah. Karakteristik di atas dengan pemikiran. Temuan peneliti tentang 8 prinsip pemerolehan bahasa tulis produktif menunjukkan kesesuaian dengan beberapa temuan menurut Marie Clay tahun 1994. Dua prinsip adalah kebaruan, yakni prinsip diferensiasi dan prinsip integrasi. 6 prinsip yang lainnya sejalan dengan temuan menurut Marie Clay, yaitu prinsip simbolisasi, imitasi, kevariasian, inventariasi, koleksi, keberulangan, dan membangkitkan. Pemerolehan BTP dikategorikan ke dalam 8 tahap, yaitu cakar ayam, pengulangan linier, mirip huruf acak atau ejaan, awal fonetik, transisis, dan konvensional. 6 tahap relatif sama dengan temuan menurut Sulzidi. 2 tahap yakni tahap mirip huruf dan atau ejaan awal merupakan temuan penelitian ini. Pada saat pemerolehan BTP, anak-anak mengalami kesulitan menulis. Anak mengalami hambatan menulis huruf kata bukan frase. Bentuk-bentuk yang dibuat anak dapat dikategorikan ke dalam 2 bentuk dasar, yaitu bentuk tak sempurna dan bentuk terbalik. Bentuk tak sempurna meliputi bentuk condong, bentuk tak lengkap, bentuk interpolasi, dan bentuk mirip huruf. Bentuk terbalik meliputi bentuk cermin atau baik intralaxment maupun interlaxment dan terbalik bayangan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pemerolehan bahasa yang ditinjau dari segi keaslian atau keasingan dan bila ditinjau dari segi keserentakan atau berurutan. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau sering disebut bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa pada anak-anak merupakan salah satu prestasi manusia yang paling hebat dan paling menakjubkan. Pemerolehan bahasa juga dapat diartikan sebagai proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dalam komunikasi. Hakikat pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa anak melibatkan 2 keterampilan, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menghasilkan tuturan secara spontan, dan yang kedua, kemampuan memahami tuturan orang lain. Jika dikaitkan dengan hal itu, maka yang dimaksud dengan pemerolehan bahasa adalah proses pemilihan kemampuan berbahasa, baik berupa pemahaman ataupun pengungkapan, secara alami tanpa melalui kegiatan pembelajaran formal.
Proses pemerolehan bahasa adalah proses bawah sadar. Penguasaan bahasa tidak disadari dan tidak dipengaruhi oleh pengajaran yang secara eksplisit tentang sistem kaidah yang ada di dalam bahasa. Berbeda dengan proses pembelajaran, yaitu proses yang dilakukan secara sengaja atau secara sadar dilakukan oleh pembelajaran di dalam menguasai bahasa. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.